Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Mubarak dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. NIM 2106007110006. Kali ini saya akan menyampaikan resume dari PPAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 pada hari pertama dan hari kedua. Yang pertama, materi ke-1. IAIN Malang atau yang sekarang disebut dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu mempunyai 7 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, Fakultas Saintek, dan Fakultas Tarbiyah. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, berteknologi sains, teknologi seni yang relevan, dan budaya sains yang tinggi. Tujuan yang pertama, memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan strateginya yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Upaya internasionalisasi ini sedang berada di tahap sekarang ini. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sedang mengadakan event-event nasional dan regional. Mahasiswanya sendiri diharuskan untuk research atau mencari dan mempublish atau memamerkan jurnal sebagai tugas akhirnya. Memadukan pengetahuan umum agama dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun, yang tentunya di UIN Maulana Malik Ibrahim ini
diwajibkan untuk di sana selama 1 tahun. Mata kuliah di kampus Ulul Albab ini direfleksikan atau dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak ada di kampus lain atau di universitas lain. Dilihat dari keadaan sekarang ini yang pandeminya belum surut, maka pembelajaran tahun ini dilakukan secara online ataupun daring yang bisa melalui beberapa platform seperti Google Meet, e-learning, Zoom, dan lain sebagainya. Perkuliahan nanti rencananya dimulai pada bulan September dan mahasiswa UIN Maliki sangat diharapkan aktif dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian materi kedua, mahasiswa ataupun mahasiswi baru tahun 2021 ini harus berupaya baik secara mental dan spiritualnya dalam mengikuti perkuliahan ini. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 ciri atau 3 indikator, yaitu yang pertama, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri, yaitu berpakaian islami, rapi, dan tidak berambut panjang atau gondrong, serta berakhlak yang mulia. Yang kedua, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru, maba, harus berlandaskan pikiran dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Yang ketiga, yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bersosialisasi ataupun bermasyarakat. Pesan dari beliau, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif berorganisasi, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri sebelum berprofesi nanti. Kampus UIN Maliki Malang juga menyediakan beasiswa
baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Alumni ataupun lulusan UIN Maliki tidak hanya bisa menjadi ustadz dan ahli agama, tapi juga bisa menjadi yang lain. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di kampus ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama. Termasuk 1 tahun pertama di Ma'had Al-Jami'ah yang wajib dilaksanakan, diikuti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang DEMA ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang kalau di PTN di bawah naungan Kemendikbud itu disebutnya BEM. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama ataupun Kemenak itu disebutnya dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA itu merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di universitas ini, yang berfungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, dan mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian SEMA ataupun Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertugas sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Sedangkan tugas yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai UKM. UKM di UIN Maliki Malang itu ada 15.
yaitu UKM Menwa. Organisasi bersejarah yang dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi Resimen Mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan Resimen Mahasiswa Sejatim. Kemudian membantu TNI dan Polri dan juga rektor dan serta jajaran-jajarannya. Selanjutnya UKM Pramuka, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya seperti Anjang Sana, perkemahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Selanjutnya UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Selanjutnya UKM GGB atau Gema Gita Bahana, yang sudah berumur 6 tahun mengurusi pengembangan bakat di bidang suara. Selanjutnya UKM SR atau bisa disebut dengan seni religius, yaitu lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tri Dharma perguruan tinggi. Selanjutnya UKM Teater, sudah berumur 35 tahun dan mengurusi bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain sebagainya. Selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi yang termasuk organisasi yang pecinta alam. Selanjutnya UKM Unior ataupun unit olahraga yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Kegiatannya seperti latihan rutin, sparring, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, eventnya salah satunya yaitu Kopma Fair. Sedangkan unit usaha Kopma yaitu meliputi minimarket, tempat fotokopi, konter pulsa, usaha catering, dan lain sebagainya. Kemudian UKM Komus ataupun Komunitas Musik Studio 3, Departemen Studio Musik yang
manajemen, departemen multimedia, yaitu mengelola segala konten yang berkaitan dengan musik, seperti vokal, gitar, bass, keyboard, drum, dan lain sebagainya. Selanjutnya UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting UB, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Kemudian UKM Jepret Club, UKM Simfoni, UKM LKP2M yang melatih penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain sebagainya. UKM selanjutnya UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Sedangkan materi yang terakhir yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Sampai saat ini ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksin. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh skala besar. Yang kedua adalah disiplin prokes, seperti orang pedesaan misalnya yang kurang disiplin prokes. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker itu termasuk susah. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena COVID, semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 7%, melemahnya daya beli karena efek PPKM ini. Sedangkan dampak di sektor pendidikan, yaitu banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak yang harus kerja karena krisis ekonomi akibat pandemi ini. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah: yang pertama, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN Maliki. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, kemudian menjadi kekuatan sosiotekpreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Pesan dari beliau, dari pemateri, yaitu barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi kita
sebagai mahasiswa UIN Malik Malang harus punya dua arus besar, yaitu Sunni dan Islam. Sekian resume dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.